Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara pada tema malam hari ini yang sungguh menjadi perbincangan ya. Obat terapi menjadi solusi pandemi dan saat ini sudah tersambung via Zoom Mas Eko Aditya Rifai, ahli farmasi dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Eko. Selamat malam Mbak Arlita. Iya, Mas Eko ini berbicara mengenai obat ivermectin ini yang sebenarnya adalah obat cacing tapi digunakan untuk bisa dikatakan obat untuk COVID-19. Tanggapannya seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya terkait penggunaan ivermectin ini sendiri, saya berpihak kepada dari Badan POM ya, dan juga dari lembaga-lembaga terkait, di mana dikatakan bahwa obat ini belum memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk dijadikan sebagai obat COVID-19. Karena tadi seperti yang Mbak Arlista sampaikan, bahwasanya ini sendiri adalah obat cacing, dan untuk penggunaan kembali sebagai obat COVID-19 masih belum diteliti lebih lanjut ya terkait uji klinisnya dan belum memberikan hasil yang konklusif. Begitu. Mas Eko, awal muasal dari obat ivermectin ini bisa disalah kaprahkan menjadi obat COVID ini awalnya dari mana sih, Mas? Ya, sebenarnya sudah lama ya penggunaan ivermectin ini dan dikaitkannya terkait COVID-19. Itu dari tahun lalu sekitar 3 April 2020 itu ada hasil penelitian dari Monash ya, bahwasanya mereka meneliti efek ivermectin untuk menghambat virus di sel kultur. Jadi mereka mencoba untuk melihat kinerja dari obat ini di sel kultur atau in vitro. Ternyata obat ini bisa menghambat pertumbuhan virus dalam waktu 48 jam. Hanya saja dari penelitinya sendiri sudah bilang kalau belum diuji klinis, tapi mungkin karena keadaan yang semakin meninggi kasusnya dan juga ada varian Delta, bahkan Delta Plus, akhirnya terjadi salah kaprah sampai dengan sekarang, Mbak. Baik, tapi sejauh ini di Indonesia atau mungkin Universitas Indonesia apakah sudah memiliki uji coba nih dari ivermectin, apakah benar-benar efektif ataupun berhasil menghambat pertumbuhan dari virus corona itu sendiri? Ya, setahu saya dari Badan POM sudah ada pembicaraan ya terkait kementerian terkait. Namun uji klinis ini setahu saya belum dimulai, tapi di-approve oleh Badan POM untuk dilanjutkan dengan uji klinis. Karena nantinya uji klinis ini yang akan menentukan apakah ivermectin boleh untuk ditujukan dalam pengobatan COVID-19 atau tidak. Gitu. Oke, berarti saya tekankan lagi, berarti belum ada uji klinisnya seperti itu ya dari Badan POM sendiri? Iya, belum ada. Bahkan bisa dibilang kita mungkin referensi kita adalah hasil ya, jadi belum ada hasil yang bisa dijadikan pegangan terkait ivermectin ini. Lantas untuk penggunaan dari ivermectin ini sendiri, ini kan masih banyak warga yang mencoba untuk menghambat pertumbuhan dari virus corona ini dengan minum ivermectin. Ada efek sampingnya enggak? Ya, efek sampingnya sendiri cukup berbahaya ya, karena ini kan sebenarnya obat cacing yang dosisnya itu single dose, dan diminumnya setahun sekali. Jadi kalau masyarakat mencoba untuk meminum ini, bahkan tanpa resep dokter, dan misalnya ditujukan untuk COVID-19 yang mungkin penggunaannya lebih sering daripada setahun sekali, itu ada beberapa efek samping. Contohnya yang ringan itu mungkin pusing, kemudian mual, muntah, sampai dengan yang lebih serius, misalnya demam, sesak nafas, bahkan ada beberapa yang mengatakan bisa terjadi Stevens-Johnson syndrome ya. Jadi ini sindrom yang cukup serius, terjadi ruam pada kulit gitu, dan bisa dibilang ini yang dikhawatirkan jika penggunaan oleh masyarakatnya tidak terkendali. Baik, mungkin ini salah satu informasi yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa ivermectin ini adalah penggunaan obat kalau bisa dikonsumsi ini 1 tahun sekali seperti itu ya, dan ini merupakan obat keras. Iya, betul. Ini obat keras, ini obat antiparasit alias obat cacing, di mana sebagai obat cacing saja dosisnya itu 1 tahun sekali. Jadi kalau misalnya digunakan asal dan kemudian lebih sering daripada setahun sekali, efek sampingnya yang serius kemungkinan besar akan muncul. Itu yang kita khawatirkan bersama, Mbak. Hingga saat ini apakah sudah ada laporan dari pasien COVID-19 yang memiliki efek samping yang sudah tadi Mas Eko sebutkan? Kalau laporannya sendiri saya belum pernah dengar ya, karena saya asumsinya adalah
mungkin pembelian dari masyarakat cukup banyak tapi masih disimpan gitu, masih belum berani untuk dikonsumsi. Saya belum mendengarkan efek samping yang terberitakan dan misalnya viral sampai dengan saya tahu gitu ya. Tapi memang mudah-mudahan masyarakat baru sampai tahap membelinya saja, tapi jangan sampai ini dikonsumsi apalagi tanpa sepengetahuan dokter begitu. Baik, Mas Eko, semisalnya ada warga yang memang benar-benar sudah terlanjur mengonsumsi yang dengan jangka waktu cukup panjang dan sudah mulai menunjukkan gejala-gejala, apa yang harus dilakukan pasien tersebut untuk Ya, menangani gejala-gejala yang sudah mulai timbul? ya pastinya kalau gejala timbul segera ke rumah sakit, kalau bisa ke unit gawat darurat ya, karena bisa dibilang ini kasus yang cukup serius dan mungkin terutama mungkin pasien yang mencoba meminum obat ini mereka memiliki indikasi COVID-19. Nah, Ya, indikasi COVID-19 dengan ivermectin itu berbeda dengan indikasi cacingan dengan ivermectin. Jadi langsung serahkan ke ahlinya, langsung ke dokter ya unit gawat darurat karena efek sampingnya bisa cukup serius. Khawatirnya tidak sampai tertangani. Ditambah lagi kalau misalnya punya indikasi COVID-19 bisa jadi malah semakin buruk keadaannya. Karena tadi efek sampingnya justru demam dan sesak nafas, Mbak. Tapi kalau misalkan dari gejala-gejala dari efek sampingnya ini kan sebenarnya mirip-mirip ya Mas Eko ya. Apakah tidak bisa mengonsumsi obat terlebih dahulu karena seperti diketahui untuk rumah sakit ataupun IGD ini di rumah sakit ini semuanya rata-rata penuh. Bisa dilakukan oleh pasien untuk setidaknya mengurangi gejala-gejala yang sudah ada dari mungkin efek samping ivermectin yang sudah dikonsumsi terlebih dahulu? Iya, terkait gejala tergantung dari yang muncul. Misalnya kalau demam, at least pertama kali minum anti demam ya atau analgetik, misalnya paracetamol mungkin yang bisa dikonsumsi secara bebas atau ibuprofen. Jadi diharapkan masyarakat seandainya efek samping sudah terlanjur muncul, minum obat dulu secara mandiri, misalnya obat anti demam atau analgesik. Kemudian juga kalau sesak nafas mungkin juga coba untuk minum obat anti asma misalnya, semoga bisa membantu melancarkan pernafasan begitu sebelum kemudian ke dokter. Khawatirnya ketika rumah sakit terutama sudah penuh begitu. Baik, berarti untuk gejala-gejala dari efek samping penggunaan ivermectin ini langsung saja diminum secara mandiri, minum obat analgesik ataupun obat yang memang gejalanya sudah muncul itu dikonsumsi terlebih dahulu seperti itu ya. Iya, seperti itu Mbak kira-kira. Mas Eko, mengenai dari uji coba dari ivermectin ini sendiri dari FDA Amerika ataupun dari pihak Eropa ini sudah mulai melakukan uji klinis. Nah ini kira-kira kalau misalkan dari Indonesia, selain BPOM, apakah pemerintah mulai mengarahkan ataupun menginstruksikan adanya penelitian dari ivermectin ini, apakah benar-benar bisa dikonsumsi oleh pasien COVID-19 atau tidak? Ya, setahu saya belum ada arahan ataupun instruksi atau rekomendasi dari pemerintah ya terkait uji coba ini. Karena setahu saya juga Badan POM nada dengan Kementerian Kesehatan sama-sama mencoba untuk berhati-hati terhadap penggunaan obat ini dan uji klinisnya pun didampingi oleh Badan POM sehingga jangan sampai nanti mungkin dari kita ada yang melakukan uji klinis tanpa setengah tangan Badan POM begitu. Jadi sepertinya sih masih dikomandoi oleh Badan POM untuk uji klinis ini. Belum ada saran dari pemerintah untuk universitas misalnya untuk melakukan uji klinis ini. Mas Eko, ini sebenarnya ada hal yang menarik. Dari BPOM sendiri ini menghentikan untuk distribusi ivermectin ini karena ada bahan bakunya yang ilegal. Bahan baku apa, Mas? Bahan baku mungkin maksudnya adalah zat aktif ya Mbak ya. Artinya bahan baku dari ivermectin tablet itu berarti kan zat aktif dari ivermectinnya itu sendiri. Mungkin diharapkan ditakutkan mungkin oleh pemerintah bahwa ketika ada bahan baku yang ilegal ini nantinya akan terjadi produksi yang tidak terkendali itu dan tadi balik ke pengkonsumsian oleh masyarakat secara ilegal karena kita tahu sekarang untuk mendapatkan obat itu bahkan untuk obat keras sendiri kadang bisa dibeli via online gitu, via website beberapa yang masih bisa dibeli dan tanpa pengetahuan dari dokter. Jadi untuk bahan bakunya sendiri mungkin coba untuk dimonitor oleh Badan POM atau oleh pemerintah secara umum agar tidak jadi penyalahgunaan. Oke, berarti dengan adanya bahan baku yang dianggap ilegal ini dikhawatirkan justru akan memperparah dari pasien Iya, COVID-19 yang mengonsumsinya, seperti itu ya? betul ya.
Mas Eko sebagai ahli farmasi ini apa yang bisa diberikan saran ataupun, tips untuk pasien COVID-19 pada saat mereka ingin memilih untuk isoman di rumah? Mungkin obat apa saja yang bisa dikonsumsi oleh mereka? Ya, sebenarnya untuk obat, terutama kalau isolasi mandiri di rumah, pastinya itu bukan obat keras kalau bisa ya, jadi obat-obat yang bebas, yang dijual bebas terlebih dahulu. Misalnya kalau merasa sakit kepala atau demam, mungkin bisa dibantu dengan paracetamol. Kemudian jika ada sesak nafas, juga mungkin bisa membantu dengan obat untuk membantu saluran pernafasan. Dan ditambah dengan vitamin, beberapa vitamin dapat membantu pemulihan ya, konsumsi yang baik, kemudian jaga pola tidur, pola makan, berjemur dengan lebih sering, berolahraga secara ringan mungkin, itu harapannya bisa membantu. Kalau seandainya sudah parah yang membutuhkan obat keras misalnya atau resep dokter, jangan beli langsung secara online. Kalau bisa konsultasi ke dokter dulu. Kalau memang oleh dokter direkomendasikan untuk meminum obat keras tertentu, baru diminum. Apalagi jika obat itu memberikan efek samping yang cukup serius, karena misalnya obat itu ditujukan untuk penyakit lain, gitu. Oke, berarti, bisa dikatakan kalau untuk pasien yang isoman ini diusahakan tidak minum obat yang keras seperti itu ya, hanya obat-obatan Iya, yang bisa dikatakan ini lebih ringan ya, Mas Eko ya? iya. Iya, Baik. obat bebas atau obat bebas terbatas gitu ya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Eko Aditya Rifai, ahli farmasi Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami dan semoga ini informasinya dapat bermanfaat ya bagi masyarakat luas. Selamat malam Mas Eko. Iya, terima kasih Mbak Lisa. Pemirsa Indonesia Bicara masih akan segera kembali dengan narasumber yang tentunya tidak kalah menarik, tetaplah bersama kami.